Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui lebih jauh lagi tentang niat dan istiqomah. Nah, dua hal ini, niat dan istiqomah, senantiasa harus ada di dalam hati kita, harus ada di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena apa? Karena kalau tidak ada dua unsur ini, maka amal yang kita lakukan sebanyak apapun itu akan hilang dan tidak akan berarti. Hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, kita sudah hafal semua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap segala sesuatu itu, setiap amal perbuatan itu dinilai tergantung apa yang diniatkannya. Jadi ketika kita melakukan ibadah, niatkan dengan tulus dan ikhlas, hanya ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika niat ini hilang, keikhlasan ini tidak ada, bahkan dicampuri oleh unsur lainnya, maka ibadah yang akan kita lakukan atau ibadah-ibadah yang banyak sekian banyak itu, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya saja puasa. Man shoma ramadhana imanan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, hanya karena keimanan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu catatan yang pertama, bahwa apapun yang kita lakukan itu harus betul-betul niat karena Allah. Ini keuntungan niat karena Allah itu. Pertama, ketika kita melakukan keinginan, kita bertekad melakukan sesuatu ibadah, kemudian kita tidak sampai melakukannya, maka Allah akan tetap catat satu kebaikan. Jadi itulah hebatnya niat itu. Ketika kita berniat sesuatu, kemudian kita tidak sampai mengamalkannya, maka Allah mencatat satu kebaikan. Dan ketika kita melakukannya, menunaikan niat kita itu, maka Allah akan catat 10 sampai 700 kebaikan. Kebalikannya, ketika kita berniat suatu amal buruk, tadi amal baik, kita berniat keburukan, kemudian kita membatalkan niat itu sehingga tidak sampai melakukannya, kita akan dicatat suatu kebaikan. Sebaliknya, ketika berniat melakukan amal buruk dan melakukan amal tersebut, maka Allah hanya mencatat satu dosa. Begitu indahnya kita beragama Islam. Dengan niat saja kita bisa mengumpulkan pahala yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah. Istiqomah itu harus kita tanamkan, harus kita aplikasikan dalam ibadah kita. Hadis Rasulullah SAW, ahabbul a'malu ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang senantiasa kontinu, konsisten, istiqomah walaupun sedikit. Sedekah 1000, 2000 tiap hari atau seminggu sekali, itu lebih dicintai Allah daripada sekali sedekah habis itu setahun enggak sedekah lagi. Baca Quran 1 huruf, 2 huruf, 1 ayat, 2 ayat, 1 ain, 2 ain, terus setiap hari dirutinkan, lebih dicintai Allah daripada ngaji atau baca Quran satu juz atau 2 juz tapi sebulan sekali. Nah itu. Nah, keuntungan keistiqomahan itu akan melekat kepada kita. Ketika kita sudah meniatnya bagus karena Allah, kemudian ikhlas dan istiqomah di dalam mengamalkan ibadah itu, maka ketika kita sakit, ketika kita bepergian, maka Allah akan tetap catat kebaikan yang pernah kita lakukan walaupun kita tidak melakukannya. Hadis Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana yaf'alu muqiman sahihan. Apabila seseorang sakit atau dalam perjalanan, maka Allah akan catat amalnya seperti dia tidak bepergian dan seperti dia dalam keadaan sehat. Contohnya sekarang
tidak bisa sholat tarawih berjamaah, tidak bisa sholat subuh atau 5 waktu berjamaah. Ketika kita sehat itu rutin dilakukan, dalam kondisi saat ini kita akan tetap mendapatkan pahala-pahala kebaikan saat kita, atau sama seperti kita waktu dulu sehat atau saat kita dulu keadaan normal sebelum ada corona ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam beribadah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.